Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan dulu siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sudah pada sarapan? Belum. Kok suaranya pada lemes semua, ini udah pada makan apa belum? Belum. Makan saya. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresensi terlebih dahulu ya. Ika Maharani, Hadir, Bu. hadir. Rahmawati Salsa, Hadir, Bu. Rahmawati Salsa hadir. Terus Cindy, Hadir. Cindy hadir. Vina Yunita, Saya. Vina Yunita hadir. Devi Septianingrum, Tidak hadir, Bu. sakit. Surat sakitnya mana? Surat izinnya ada nggak? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oke, berarti yang tidak hadir Devi Septianingrum ya. Ya, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu energi listrik dan bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak-anak tahu atau memahami tentang energi listrik, dan juga nantinya anak-anak akan diminta untuk membuat rangkaian energi listrik, rangkaian listrik sederhana. Oke, nah sekarang coba apa sih yang kita gunakan untuk menerangi kegiatan kita pada malam hari? Yang tahu? Lampu. Oke, pintar sekali. Yang berhubungan dengan listrik ya. Oh iya, Bu. Kemudian bagaimana jika di kehidupan kita tidak ada listrik? Mati. Tidak bisa nge-game. Oh iya, oke, jawabannya bervariasi sekali ya anak-anak. Nah, kemudian tahukah kalian apa itu listrik? Ada yang tahu? Listrik. Apa itu listrik? Ada yang tahu nggak? Aliran. Ya, listrik adalah Aliran sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Nah, arus listrik ini timbul karena muatan listrik. Karena muatan listrik mengalir. Ini mengalir ya. Mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Gini, atau listrik merupakan suatu daya yang memiliki muatan listrik atau muatan positif dan juga muatan negatif. Oke, setelah itu coba Salsa, seberapa penting listrik dalam kehidupan kita? sangat penting Sangat penting. Mengapa? agar bisa Nge-game. agar bisa melakukan kegiatan sehari-hari, karena tanpa listrik kita akan nggak dalam, kan jadi gelap jadi nggak bisa lihat apa-apa. Iya, pintar. Nah, listrik ini sangat penting ya anak-anak, karena di kehidupan manusia ini juga sangat membutuhkan atau sangat bergantung pada listrik. Sebab listriklah sebagai sumber cahaya di tengah gelap gulita malam. Sekarang Vina, Saya benda-benda apa saja yang menggunakan energi listrik? kulkas, Ya, televisi, ya. blender. Nah, pintar. Oke, kulkas, televisi, blender. Sekarang menurut kalian, mengapa alat elektronik di rumah kalian seperti kulkas, televisi, blender, AC, dan lain-lain bisa menyala? Mengapa? Ada yang tahu? Karena dialiri oleh listrik. Pintar sekali. Mengapa alat-alat elektronik di rumah kita bisa menyala? Karena teraliri atau dialiri oleh energi listrik. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu energi listrik ya anak-anak. Bisa didengarkan terlebih dahulu ya. Nah, energi listrik merupakan energi yang
berasal dari pergerakan yang sangat kecil yang disebut dengan elektron. Gini, energi listrik berasal dari pergerakan yang sangat kecil. Anggap saja ini adalah elektron. Ini adalah elektron. Nah, elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan suatu arus listrik. Elektron berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan suatu aliran listrik, suatu arus listrik. Nah, kalian akan menemukan banyak elektron pada kabel yang terhubung di seperti stop kontak seperti itu ya. Tapi kalian perlu berhati-hati dengan elektron ini karena aliran elektron bisa membuat kalian tersengat listrik. Seperti banyak contoh kasus orang kesetrum listrik, yaitu karena aliran ini. Oke? Tersengat listrik itu rasanya menyakitkan sekali ya anak-anak ya. Dan bisa kesengat kenapa, Bu? karena mereka memegang aliran listrik yang masih menyala dengan tegangan yang tinggi. Seperti contoh kalian sedang mencuci dengan mesin cuci. Nah, itu kan misal kalian memasukkan tangan kalian, itu bisa ada aliran listriknya di situ. Karena ibu pernah hampir kesetrum mesin cuci. Mati, Bu. Enggak, karena ibu memakai sandal yang ada karetnya. Itu juga bisa menghalangi aliran listrik. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Jika energi listrik dialirkan ke peralatan listrik tersebut akan berfungsi seperti contoh kompor yang dialiri gas dari tabung gas LPG. Nah, peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi energi lainnya. Seperti contoh setrika. Contoh pertama adalah setrika. Setrika ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian contoh kedua, televisi. Televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan gambar. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, pompa air. Pompa air ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, pintar ya semuanya. Berdasarkan jenis arus listriknya, listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus listrik searah dan juga arus listrik dua arah. Nah, ini listrik yang kita peroleh dari PLN termasuk ke dalam arus listrik dua arah. Kemudian, adapun energi listrik yang kita dapatkan dari baterai merupakan arus listrik searah. Nah, energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau di bangunan rumah. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kalian temui di pinggir jalan tertentu. Jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu listrik. Gardu tersebut akan mendapatkan pasokan energi listrik dari pembangkit listrik. Ada yang tahu apa itu pembangkit listrik? Secara sederhana begini, pembangkit listrik bisa diartikan sebagai pabrik yang menghasilkan energi listrik. Jadi, kabel-kabel listrik yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, bangunan, sekolah, dan juga rumah kalian. Oke, selanjutnya coba kalian membuat kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 2-3 orang. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang coba anak-anak siapkan buku tulis dan juga alat tulis. Ibu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Nah, coba didengarkan. Anak-anak, Ibu minta untuk mengamati benda sekitar. Coba anak-anak mengamati benda sekitar dan memfungsikannya dengan cara menekan atau menggeser tombol tertentu. Benda sekitar yang sekiranya menggunakan energi listrik, dan coba memfungsikannya dengan cara menekan atau menggeser tombol tertentu. Nah, setelah itu, cobalah berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing tentang, coba ini dicatat ya, coba berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang yang pertama, apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat tersebut dicabut? Apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat tersebut dicabut? Sudah? Sudah. Yang kedua, apakah sumber listrik pada alat itu tidak akan pernah habis? Yang kedua, apakah sumber listrik pada alat tersebut tidak akan pernah habis? Nah,
digunakan. Nah, jika sudah selesai, oh iya, Ibu beri waktu untuk berdiskusi 5 menit, silakan. Sudah, semuanya sudah? Sudah ya. Coba sekarang perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2, silakan siapa? Cindy? Cindy. Ayo maju, mempresentasikan hasilnya. Ya. Tadi yang pertama, apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat tersebut dicabut? Jika sumber energi listrik dicabut kan Bu, nah maka peralatannya tidak dapat berfungsi dong. Ya, betul tidak? Ya benar. Kelompok 2 betul. Ya, terus selanjutnya, terus yang kedua, apakah sumber listrik pada alat tersebut tidak akan pernah habis? Sumber energi listrik itu kan dapat habis ya Bu. Nah, jika sumber energi listriknya dari baterai dan daya baterai perlu diisi lagi begitu. Terus jika sumber energi listriknya dari PLN, jumlah totalnya kalau habis diisi lagi dong. Itu suka begitu kalau pakai ini. Ya, pinter. Terus pertanyaan terakhir, menurut kelompok kalian apa yang akan terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan? Menurut kelompok kami, jika tidak ada semua aktivitas kita yang membutuhkan peralatan elektronik tidak dapat dilakukan lagi Bu. Nah, contohnya itu ketika malam data kita tidak dapat menggunakan lampu, terus nanti televisi, ponsel, pas baterainya habis juga tidak bisa digunakan. Ya sudah, pintar, baik sekali. Terima kasih Mbak Cindy sekolahnya. Nah, sekarang punya kelompok satu, punya kelompok lain bisa dikumpulkan di Ibu ya kertasnya ya. Baik Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas atau project yang bisa kalian kerjakan secara kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian akan membuat seperti yang Ibu pegang ini. Ini adalah rangkaian listrik sederhana yang sudah Ibu buat. Nah, anak-anak coba juga bisa membuat rangkaian listrik sederhana seperti yang sudah Ibu contohkan ini. Nah, coba dicatat ya. Adapun alat dan bahan yang harus kalian bawa atau kalian perlukan, yaitu yang pertama adalah 1 buah baterai. 1 buah baterai. Kalian bisa pakai baterai AA, tipe AA atau baterai tipe D. Kemudian yang kedua, bahan kedua, alat kedua yaitu adalah saklar. Saklar, 1 buah saklar. Kemudian ada lagi yaitu kabel. Kabel ini untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke bohlam, ke lampu. Kemudian yang terakhir ada 2 buah bola lampu 1,5 volt. 2 buah lampu 1,5 volt. Sudah dicatat semua? Sudah. Kemudian Ibu pakai tatakannya ini dari kardus biasa, begitu. Nanti silakan bisa diselesaikan dengan kelompok masing-masing. Dan mungkin kalau anak-anak ingin melihat bagaimana perangkaiannya bisa dilihat ini. Dan nanti Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara pengerjaannya, begitu ya. Nanti akan Ibu beri lembar pengerjaannya. Oke? Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, sebelum Ibu menutup atau mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham tentang materi energi listrik pada pagi hari ini, mungkin silakan disampaikannya. Sudah? Beneran sudah semua? Sudah paham? Yakin? Mas, yakin? Oke, sudah paham semua ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, jika ada salah kata atau apapun itu, Ibu mohon maaf. Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.